Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia untuk memelihara dan mencapai stabilitas mata uang dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunganya. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan mengatur tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Untuk selanjutnya, yang ketiga, rasio cadangan wajib atau bisa disebut dengan kebijakan cadangan wajib minimum, yaitu jumlah dana yang harus dipertahankan perbankan dalam rekening giro. Untuk menambah jumlah uang, maka bank sentral menurunkan rasio cadangan wajib, dan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, maka rasio cadangan wajib dinaikkan. Yang keempat, kebijakan kredit selektif dan longgar. Pemerintah dalam memberikan kredit harus mempertimbangkan 5C: character, capacity, capital, collateral, dan condition. Ketika uang yang beredar banyak, maka 5C akan diperketat, dan ketika uang yang beredar turun, maka akan melonggarkan 5C. Yang kelima, himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Misalnya himbauan kepada perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar pada perekonomiannya. Untuk selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peraturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak adalah pengaturan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, seperti bea cukai, PBB, PPN, PPH, PPNBM, dan lain sebagainya. Yang kedua, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan tahun pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana pemerintah dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggarannya. Yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Kebijakan fiskal dalam Islam ada beberapa instrumen, yaitu ghiyazah, yang kedua ghanimah, yang keempat zakat. Zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik zakat. Yang kelima, ushar. Ushar merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan bea cukai. Yang keenam, kharaj merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya guna untuk produktivitas tanah tersebut atau hasil pertaniannya. Yang ketujuh, nawib. Nawib merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Yang ke-8, amal pahala.
Amal pahala berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggal dalam keadaan meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.